Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita sekarang mengenai fungsi-fungsi dasar. Terdapat beberapa fungsi yang akan kita pelajari pada presentasi saat ini. Yang pertama adalah polinom. Jadi, polinom ini bentuknya secara umum adalah an x pangkat n plus a n-1 x pangkat n-1 plus dan seterusnya plus a1x dan yang terakhir adalah a0. Ini tapi bukan berarti semuanya harus ada ya. Mungkin ada beberapa suku yang hilang pun atau tidak dicantumkan atau dalam artian a-nya ini bernilai 0 ya nggak apa-apa, tetap saja menjadi polinom. Tetap saja menjadi polinom ya. Di sini x ini tepatnya ya x ini sih. X ini adalah variabel, disebut sebagai variabel. N ini disebut sebagai derajat. Karena yang paling besar dibandingkan yang lainnya, n-1 dan seterusnya sampai 1 sampai 0 ini, nah ini n itu karena n ini paling tinggi, maka n itu disebut sebagai derajat tertinggi. Sebenarnya n itu adalah pangkatnya ya, pangkat tertinggi ya. Lalu hal yang serupa berlaku untuk ini. X yang di sini ini adalah sama, variabel. Nah, kalau n-1 ini ya tetap derajat sih. Kalau bahasa Inggrisnya sih sebutnya degree ya. Nah, untuk an-1, hingga a1 ya, ini disebut sebagai koefisien. Jadi, pokoknya yang menemani variabel, yang ada temannya, yang ada variabelnya, itu disebut dengan koefisien. Yang nggak jomblo ya, itu disebut koefisien. Sementara yang jomblo, ini kayak A0 nih, disebut sebagai konstanta. Oh iya, di sini syaratnya A1, A2, dari A0 ya, A0, A1, A2, A3, dan seterusnya, sampai AN ya, ini adalah bilangan real, artinya ya bilangan aja deh. Pokoknya bilangan, nggak harus bilangan real, maaf. Nggak harus bilangan real, yang pasti ini adalah bilangan yang diketahui. Yang diketahui nilainya ya. Lalu untuk X ini yang kita cari sih, itu nilai fungsinya. Nah, polinom ini terdiri dari beberapa macam ya, bukan beberapa macam sih, karena bergantung sama derajat tertingginya, maka di sini ada beberapa contoh dari polinom dengan derajat tertinggi yang berbeda-beda. Kalau derajat tertingginya adalah 1, jadi n-nya sama dengan 1, maka disebut sebagai fungsi linear. Bentuk umumnya adalah ini, a1x plus a0. Kadang a1 ini dituliskan juga sebagai m, di mana m ini adalah slopes atau kemiringan atau gradien ya. Lalu untuk A0 di sini ya konstanta sih ya. Lalu, untuk fungsi kuadrat, ini adalah saat n-nya sama dengan 2 ya. Saat n-nya sama dengan 2 disebut sebagai fungsi kuadrat. Ini rumusnya. Biasanya sih kalau di SMA dulu diajarinnya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, c-nya itu A0, b-nya itu A1, a-nya di sini adalah A2 gitu. Tadi untuk fungsi linear gambarnya seperti ini. Berupa garis saja yang warna biru. Kalau fungsi kuadrat bentuknya seperti mangkok, entah mangkok ke atas atau nanti barangkali ada mangkok yang terbalik. Pokoknya bentuknya mangkok. Kalau n-nya sama dengan 3, jika n-nya sama dengan 3 jadilah fungsi kubik. Bentuknya seperti ini. Nah, gambarnya adalah seperti S. Dimanapun itu nanti, entah nanti begini, entah nanti begini, macam-macam. Pokoknya bentuknya kayak S, dan ini sisanya naik ya, atau ini turun. Pasti gitu, jadi saya naik, saya turun. Nah gitu, ini juga sama, sisanya akan turun dulu terus, ini naik terus. Sekarang kita masuk ke fungsi linear ya. Jadi polinom salah satu contohnya adalah, salah satu jenisnya ya adalah fungsi linear. Saya ada soal. Sebuah pulau kecil memiliki pantai dan gunung. Suhu di pantai
dengan ketinggian 0 mdpl adalah 27 derajat Celcius. Suhu itu terus menurun hingga suhu di puncak gunung dengan ketinggian 300 mdpl, 300 meter dari permukaan laut adalah 12 derajat Celcius. Nyatakan suhu es dalam derajat Celcius sebagai fungsi linier atas tinggi, yaitu T, dalam meter dari permukaan laut atau mdpl. Tentukan kemiringannya. Yang kedua, gambarlah grafik fungsi tersebut. Dan yang ketiga, berapakah suhu pada ketinggian 100 mdpl? Nah, kita cari ya jawabannya. Yang pertama tadi yang diketahui ya. Berarti ini pulau, nah ini gunungnya, terus ini laut. Nah, ini laut. Maka tinggi di sini suhunya, di sini suhunya adalah 27 derajat Celcius. Di sini, di puncaknya, dimana dari sini ke sini itu tinggiannya adalah 300 mdpl, meter dari permukaan laut. Suhunya adalah 12 derajat Celcius. Kita cari ya. Tadi kan ini suhu tadi S, tinggi tadi T. Kalau kalau tingginya 0, suhunya 27 derajat Celcius. Kalau tingginya 300, suhunya 12 derajat Celcius. Maka ini adalah rumus dasarnya dari fungsi linear ya. Yang tadi saya jelaskan di sini adalah Y A1X plus A0, atau kita punya Y sama dengan MX plus C mungkin, atau B, terus ada pokoknya konstanta. Nah, di sini Y-nya itu adalah fungsi suhu S. Jadi di sini saya ganti S. Lalu A-nya itu, ini kan itu ya tadi apa? Kemiringan. Jadi ini X-nya tadi diganti jadi T, karena ini tadi adalah suhu difungsikan dalam T, dalam tinggi. Maka X-nya di sini variabelnya adalah T. Lalu konstantanya saya pakai C aja. Masukkan untuk yang ini, nanti ketemu C-nya 27 derajat Celcius, C-nya 27 saja. Lalu masukkan ini ke sini, dan masukkan C-nya ini menjadi ini. Maka ketemu M-nya adalah minus 102, minus 1/20. Jadi, dan ini adalah kemiringannya ya. Ini adalah kemiringannya. Sehingga kita dapatkan S-nya itu, ya ini tadi. Masukkan saja M-nya, masukkan saja C-nya. Selesai. Ini grafiknya saya buat menggunakan aplikasi Maple. Dan pada saat S-nya adalah tingginya adalah 100 derajat 100 mdpl, 100 meter dari permukaan laut. Kita masukkan dalam fungsi tadi, didapatkan suhunya adalah 22 derajat Celcius. Kalau kita lihat di sini di grafiknya, fungsikan saya menggambar garis lurus. Ya, benar, kira-kira ini kan 25 ya, 23, 22 lah kira-kira. Tuh. Jadi fungsi linear secara umum dirumuskan sebagai Y sama dengan MX plus C. Ini bisa juga Y-nya diganti sama Fx ya. Nah, ada lagi fungsi pangkat. Fungsi pangkat ini sebenarnya adalah polinom biasa, tapi dengan satu suku. Nah, kalau misalkan T-nya ini, pangkatnya ini, adalah N, di mana N itu adalah bilangan bulat positif, maka jadi ya tadi saya bilang polinom dengan satu suku. Yang ini fungsi linear, yang ini fungsi kuadrat, bentuknya kayak mangkok tadi ya. Ntar bisa dibalik-balik, digeser-geser. Ini adalah fungsi pangkat 3 yang tadi saya bilang bentuknya kayak S. Ya bisa digeser-geser juga, bisa diperbesar, diperkecil, dilebarkan atau disempitkan. Ini pangkat 4. Pada saat pangkat 4 ternyata bentuknya serupa sama kuadrat. Mangkok juga, tapi lebih landai. Pun dengan pangkat 5 bentuknya kayak S juga, tapi lebih di sekitaran nolnya, di titik baliknya itu lebih landai dibanding yang pangkat 3. Saat P-nya sama dengan minus 1 disebut sebagai fungsi kebalikan, karena jadi seperti ini ya, Y sama dengan 1/X. Dan grafiknya adalah yang warna biru.
Ya ntar bisa digeser-geser lah ya. Jika n-nya adalah bilangan bulat positif dan p-nya itu adalah 1/n, jadi nanti itu jadi y sama dengan misalkan ya x pangkat p kan, dimana p-nya 1/n berarti bisa jadi x pangkat setengah misalkan, atau x pangkat 1/3. Dan ini kan jadinya fungsi akar. Ini akar pangkat 3 dari x, dan ini akar pangkat 2 dari x, gitu kan. Grafik fungsinya seperti ini. Ingat bahwa ada persyaratan tertentu ya soal fungsi di bawah akar. Jadi kalau fungsi akar, domainnya itu belum tentu semua bilangan real. Kayak akar x saja, itu domainnya hanya bilangan real yang non-negatif. Jadi dari sini ke sini saja. Fungsi pangkat. Tadi saya ambil contoh soalnya ya. Misalkan ilmuwan telah meneliti bahwa banyaknya spesies kelelawar atau S yang tinggal di Meksiko berhubungan dengan luas daerah atau A dalam bentuk fungsi S sama dengan 0,14 kalikan A pangkat 0,64. Jika luas salah satu gua di Meksiko adalah 60 meter persegi, berapa banyak spesies kelelawar di gua itu? Dan yang kedua, jika terdapat 4 kelelawar dalam satu gua, berapa kira-kira luas gua itu? Tadi kan kita punya fungsi S-nya, itu didefinisikan seperti ini ya. Sehingga kalau misalkan luas guanya adalah, atau A-nya ini adalah 60 meter persegi, masukkan saja ke rumus fungsinya. Jadi kita cuma menemukan bahwa banyak spesiesnya hanya ada 2 ekor. Sementara jika terdapat 4 ekor, maka luas daerahnya adalah sekitar 188 meter persegi. Ini adalah grafik fungsinya. Jadi ini ya, kita cari tadi 2 ya, ini 160 kira-kira dari setengah ini, anggap aja di sini ya, kira-kira emang ada, cuman ada 2 ya. Ya udah kira-kiranya. Sementara kalau banyak spesiesnya 4, asumsikan di sini, ya dia mendekati 200, hampir 200 lah. Kira-kira gitu. Ada lagi fungsi rasional, seperti bilangan rasional, masih ingat gak sih? Kalau bilangan rasional misalkan R aja ya. Suatu bilangan disebut bilangan rasional jika bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya ini adalah bilangan bulat dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B ini adalah 1. Contohnya adalah 0,25 aja. Ini kan bisa dinyatakan sebagai 1/4 kan, dimana FPB dari 1 dan 4 ini sama dengan 1 kayak gitu. Contoh yang bilangan irasional adalah akar 2. Ini kan kalau saya tulis jadinya 1, sekian, enggak tahu. Yang dimana ini tuh tidak bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q atau A per B ya, terserah dia mau pakai P per Q atau A per B, dimana FPB dari P dan Q ini adalah 1, kan nggak bisa dinyatakan seperti itu. Nah, fungsi rasional juga demikian. Suatu fungsi fx atau y ya, ini dinyatakan fungsi rasional jika bisa dinyatakan sebagai px per qx, di mana px dan qx ini adalah polinom. Masih ingat ya polinom itu apa? Ada lagi fungsi trigonometri. Masih ingat kan pelajaran SMA dulu? Trigonometri ini ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada sekan, ada kosekan, ada kotangen. Nah, bentuk-bentuk ini dijadikan fungsi. Jadilah seperti ini.
Y sama dengan sin X, atau Y sama dengan cos X, atau Y sama dengan tan X. Nanti ada juga yang Y sama dengan cosec X, Y sama dengan sec X, Y sama dengan kotangen X, gitu ya. Nah, grafiknya seperti yang dulu pernah kita pelajari waktu di tingkat SMA sederajat. Ini grafik fungsi sin, ini grafik fungsi cos, ini grafik fungsi tangen. Ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini bentuknya adalah K pangkat X. Jadi X-nya itu ada di dalam bentuk pangkatnya. Kalau X-nya yang di sini disebut sebagai fungsi pangkat, tapi kalau X-nya yang ada dijadikan pangkatnya disebut fungsi eksponen. Contoh lainnya lagi yang benar-benar eksponen adalah fx sama dengan e pangkat x. Tapi di sini ternyata nggak harus, di sini bawahnya ini nggak harus e saja ya, bisa jadi bilangan lain. Contoh lainnya adalah fx sama dengan 3 pangkat x dan seterusnya. Ini contoh fungsi beserta grafiknya. Yang terakhir ada fungsi logaritma. Bentuknya ya sama seperti yang namanya logaritma, seperti yang kita pelajari waktu zaman dulu, zaman masih SMA, sederajat ya. Ada fungsi y sama dengan fx sama dengan log a b, atau barangkali dulu nulisnya a log b. Nanti juga bisa ada bentuk lainnya adalah fx sama dengan ln x. Tuh, ini bentuk grafiknya. Ingat bahwa bentuk grafiknya itu pasti domainnya itu adalah bilangan real non-negatif dan nggak boleh nol. Di bilangan real yang positif, bilangan domainnya adalah himpunan semua x di mana x-nya ini lebih besar dari 0. Tugas kalian adalah kerjakan latihan di buku Biokalkulus untuk exercise 1.2 nomor 4, 11, 14, dan 24. Jangan telat ngumpulin ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.